Hai, balik lagi di Biologi Vibe dan kita akan membahas soal prediksi UTBK tahun 2020. Buat kamu yang mau belajar dan latihan soal, bisa di-pause dulu di setiap soalnya, baru nanti tonton pembahasannya bareng-bareng. Oke, kita bakal mulai dari soal nomor 1. Cyanida merupakan salah satu racun. Jika sel tubuh terpapar racun cyanida, sebagian cyanida akan ditemukan di dalam organel. Nah, mungkin kita masih ingat ya soal kebunuhnya Jessica menggunakan kopi gitu kan, kopi yang dikasih cyanida, terus habis itu ada Munir yang kalau nggak salah itu pakai cyanida juga. Dan cyanida ini berarti racun yang membuat orang tuh bisa meninggal gitu ya, bisa sampai meninggal. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena cyanida itu dia bisa mengikat enzim-enzim yang terdapat di mitokondria. Jadi akhirnya si mitokondria itu dia tidak bisa mengikat oksigen seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, di tubuh manusia itu, cyanida bisa banyak bentuknya, bisa ion SCN, bisa HCN, bisa HCNO, bisa ada kristin, ada hidrokson kobalamin gitu, ada HCOH gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa yang bermanfaat, ada yang justru malah menjadi racun. Nah, yang bermanfaat contohnya apa? Contohnya vitamin B12. Nah, jadi sebenarnya cyanida itu juga jadi bahan pembentuk vitamin B. Cuman masalahnya kalau seandainya jumlahnya terlalu banyak, akhirnya tidak bisa diolah jadi vitamin, maka yang terjadi adalah dia akan berikatan dengan enzim yang ada di mitokondria tersebut, kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya oksigen tidak terikat oleh jaringan tubuh dan menumpuk di darah, dan akhirnya orang yang keracunan itu akan berwarna merah muda darahnya gitu. Jadi warnanya darah tuh pucat gitu. Nah, berarti kalau kita lihat dari pilihannya, maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya terdapat pada kayu, tempe, merang, kulit, atau roti. Jawabannya yang D. Jamur kulit ya. Jamur kulit yang ada di tubuh manusia. Kalau nggak salah Deuteromycota namanya. Deuteromycota. Pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara. Nah, kita perlu tahu struktur dari mutiara. Nah, di sini ada bagian struktur dari kerang mutiara ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Pertama ada bagian luar yaitu kerang, cangkangnya. Terus ada nakreas, ini yang warna mengkilap-mengkilap gini ya. Terus ada mantel, ada anus, ada otot, terus ada insang, ada kelamin, ada pikrep. Ada pikrep, terus ada foot, kaki, ada mouth, mulut, perut, dan sendi atau engsel ya. Nah, karena kan bentuknya dia dua sisi gitu kan cangkangnya, bivalve. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, ternyata untuk mutiara itu akan ada di antara nakreas dan juga mantel. Jadi di antara yang berkilau-kilau ini nih sama mantel. Nah, yang kayak daging jadi gitu ya. Nah, ketika ada pasir atau ada benda asing yang masuk, maka kerang akan mencoba untuk melindungi dirinya dengan memberikan pelumas di daerah asing tersebut gitu ya. Yang ternyata si pelumas-pelumas cairan itu bakal mengeras gitu ya. Dan jadilah sebuah mutiara. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, nakreas dan juga mantel. Oke. 4.
Kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak akan dijumpai. Lichen, alga hijau, alga biru, lumut atau paku. Nah, ini adalah gambar dari lichen. Lichen ini dia sering ada di pohon-pohon yang terdapat di hutan biasanya, ya nggak sih? Kalau di hutan kayak batang pohonnya tuh ada yang putih-putih gini, terus ada yang hijau-hijau gini gitu kan. Atau batu-batuannya ada yang hijau-hijau gini kan. Nah, itu namanya lichen. Nah, lichen ini biasanya kan di daerah-daerah hutan atau daerah-daerah tempat wisata alam gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa daerah tersebut masih bersih, masih terhindar dari polusi. Karena lichen ini dia sensitif terhadap sulfur. Atau kalau di udara itu SO3 gitu. Nah, kalau seandainya SO3 dia akan kesulitan untuk melanjutkan hidupnya gitu. Jadi makanya lichen ini bisa menjadi indikator polusi udara. Oke, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 5. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah yang A ya, Aspergillus oryzae. Tuh, dan ini sama dengan pembuatan makanan-makanan lain ya, yang menggunakan kedelai gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita perlu paham ya. Gambar dari stomata. Terus ada sel penjaga. Terus ada sel tetangga. Nah, untuk melihat ini kita harus paham dua hal. Ada dua hal. Yang pertama adalah initial state gitu ya, atau kondisi awal, sama kondisi akhir. Nah, kondisi awal sebelum stomata terbuka, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika stomata itu lagi tertutup dan berhendak untuk membuka gitu ya. Pertama adalah dari segi CO2 di daun. Nah, CO2 di daun ini kondisinya sedikit. Kenapa sedikit? Karena daun sudah fotosintesis. Ketika sudah fotosintesis, berarti apa? Berarti kondisi di sel-sel daunnya, termasuk sel penjaga, sudah memiliki banyak glukosa. Nah, terus dari segi pH-nya, nah pH ini terbagi menjadi dua. Ada yang di dalam daun, ada yang di dalam sel penjaga. Di pH daun itu dia bakal tinggi pH-nya. Kenapa? Karena sebenarnya CO2 ini memberikan sifat asam terhadap kondisi lingkungannya gitu. Sedangkan kalau CO2-nya sedikit, berarti pH-nya naik dong. Jadi nggak asam dong, ya kan? Nah, berarti pH-nya di sini tinggi. Nah, sedangkan kalau di sel penjaga itu kan sudah ada glukosa. Sebenarnya glukosa itu dia akan merangsang adanya asam malat dan ion H gitu. Nah, makanya akhirnya sifatnya tuh dia asam. Atau kita bisa bilang pH sel penjaga itu rendah. Nah, ketika kondisi awal ini terjadi, maka yang muncul adalah stomata itu dia akan memiliki kondisi nutrisi di dalam sel penjaganya ini tinggi. Atau kita bisa bilang zat terlarutnya tinggi.
Atau dengan kata lain, konsentrasi zat pelarut itu rendah. Nah, semua ini menyebabkan adanya proses osmosis, ya kan? Akan ada air yang masuk dari sel tetangga ke dalam sel penjaga. H2O ya. Kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya si sel penjaga ini bakal menggelembung karena H2O-nya bakal masuk ke vakuola sel penjaga tersebut dan akhirnya meningkatkan tekanan turgid kayak gitu. Ketika meningkatkan tekanan turgid, maka yang terjadi adalah stomata tersebut terbuka. Ketika terbuka, apa yang terjadi? CO2-nya akan masuk ke dalam stomata, terus akhirnya daun ini memulai fotosintesis kembali gitu kan. Terus sel daunnya akan kehilangan glukosa karena udah selesai juga glukosanya dipindahkan ke tempat lain. Terus pH daunnya jadi rendah karena sudah ada CO2 yang masuk. Terus sel pH sel penjaganya juga jadi tinggi karena glukosanya udah diolah juga, dan zat terlarut penjaganya jadi rendah, ya kan? Karena sudah ada air yang masuk. Terus zat pelarutnya jadi tinggi, kayak gitu. Nah, itu adalah kondisi akhir setelah proses terbukanya stomata. Nah, gitu ya. Jadi kayak gitu proses stomata terbuka dan tertutup. Oke. Nah, ya udah, kalau kita lihat di sini pilihannya ada kenaikan pH plasma sel daun. Plasma sel daun ya. Sel daun tuh pH-nya dari tinggi ke rendah, berarti penurunan, bukan kenaikan. Ini salah. Kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal. Nah, sel pengawal di sini ada gulanya kan ya. Apakah naik? Kita lihat di sini glukosanya tuh banyak ya, karena proses fotosintesis jadi banyak gitu. Nah, kan yang ditanya penyebab, berarti jawabannya adalah yang B gitu. Jadi awalnya sedikit nih dari kurang, terus abis itu ada fotosintesis jadi banyak. Jadi banyak akhirnya membuat proses osmosis. Proses osmosis menyebabkan air masuk ke dalam vakuola sel penjaga dan akhirnya terjadi turgiditas. Gitu. Coba C, penurunan pH plasma sel pengawal. Kalau kita lihat sel pengawal atau sel penjaga gitu ya, dari rendah ke tinggi. Nah, berarti ini kenaikan. Ini salah. Kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal. Gua kira ini benar, tapi ternyata ini salah karena ada kata plasma sel. Harusnya adalah vakuola. Nah, gitu ya. Terjadi pelepasan oksigen dari daun. Enggak ya? Yang terjadi ketika terbuka, yang lebih banyak terjadi adalah pemasukan CO2. CO2 ini bakal masuk sama pelepasan H2O. Nah, gitu ya. Jadi CO2-nya masuk, H2O-nya keluar dalam bentuk uap atau transpirasi disebutnya. Transpirasi. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Darah orang yang sehat tidak ditemukan adanya. Nah, kita harus ingat proses dari pembekuan darah. Nah, sebenarnya nggak gampang-gampang banget sih ngafalinnya, tapi dan nggak susah-susah banget gitu ya. Sini ada skema dari proses pembekuan darah. Pertama, trombosit pecah, ada trombokinase, atau kata lainnya adalah tromboplastin. Di beberapa soal latihan UTBK tuh ada yang mengganti nama trombokinase dengan tromboplastin. Nah, terus dari situ akan membuat protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Setelah itu trombin akan merangsang fibrinogen menjadi fibrin. Nah, kalau kita lihat di sini, leukosit sama monosit itu udah bakal ada di darah, mau sehat ataupun sakit. Terus fibrinogen itu bakal jadi bahan mentahnya, ya kan? Bakal jadi bahan mentah. Trombosit itu juga bahan mentah gitu ya. Jadi nggak harus luka dulu untuk ada ini. Dan protrombin juga sebenarnya sebelum luka udah ada juga gitu. Nah, cuman kalau kita lihat, maka trombin dan fibrin bakal muncul ketika ada proses luka atau proses pembekuan darah gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu.
Oke, kita lanjut nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah. Nah, ingat ya, kita perlu bisa bahasa Inggris atau bahasa Latin untuk lebih mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Inhibitor itu berarti dia penghambat, ya kan? Kompetitif berarti dia kompetisi atau lomba gitu ya. Nah, kalau non berarti tidak. Jadi ada penghambat yang tidak berlomba. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau kita bisa lihat dari bentuk enzim ini gitu ya, maka kita tahu bahwa akan ada dua jenis inhibitor. Nah, ini nih inhibitor. Inhibitor yang menempel pada sisi aktif enzim berarti dia berlomba dengan substrat yang mau dipecah, yang mau dikatalis kayak gitu. Sedangkan kalau yang non kompetitif dia nggak ikut lomba gitu ya, dia nggak punya jalur track yang sama, dia nempel di belakangnya sisi aktif tersebut dan akhirnya merubah sisi aktif yang ada di seberangnya kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya si substrat ini dia nggak bisa nempel ke si enzim kayak gitu karena udah dirubah bentuk enzim oleh inhibitor non kompetitif. Nah gitu, jadi kalau kita lihat dari pilihannya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Melekatnya pada bukan sisi aktif, ya kan? Dan mengubah sisi aktif. Oke, gitu ya. Lanjut ke nomor 9. Dalam alat percobaan Stanley Miller yang ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya, sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari CH3, CH4, CO2, CH6H12O6 atau CO. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena di Stanley Miller itu ada gas metana ya, gas metana. Terus juga ada ozon purba itu O2 kalau nggak salah. Terus abis itu ada H2 sama H2O dalam bentuk uap gitu, sama NH3 urea ya, NH3. Nah ini ya gitu. Jadi kalau kita lihat karbon itu sumbernya dari gas metana CH4. Kalau ini bukan. Ini juga apalagi ya, ini karbohidrat atau glukosa ya, glukosa. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 10. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya. Nah, jadi kita harus tahu ya, warna kuning itu sebenarnya dari proses metabolisme darah. Awalnya tuh darah masuk ke hati dan akhirnya menghasilkan bilirubin dan biliverdin ya. Nah, terus ketika udah masuk ginjal, maka bilirubin dan biliverdin ini bakal diolah menjadi urobilin ketika udah ada di urin gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Kita lanjut ke nomor 11. Siklus Calvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Kalau reaksi gelap berarti siklus Calvin ya. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa. Ini kita harus tahu bahwa fotosintesis terdiri dari dua sistem gitu ya. Ada reaksi terang atau reaksi gelap. Nah, terus reaksi terang ini namanya reaksi Hill. Sedangkan kalau gelap dia siklus Calvin. Nah, reaksi Hill ini dia membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya ya. Cahaya dan butuh H2O. Hasilnya apa? Hasilnya adalah oksigen. Nah, ketika H2O dipecah jadi oksigen, terus dan menghasilkan energi ATP dan juga NADPH. Nah, terus energinya ini akan masuk ke dalam siklus Calvin. Terus di siklus Calvin juga membutuhkan CO2. Outputnya adalah glukosa. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jawaban yang paling tepat adalah ATP dan juga NADPH. Gitu. Sekarang nomor 12. Pada proses embriologi, perbandingan setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa. Nah,
kita perlu tahu bahwa evolusi itu ada dua jenis. Evolusi itu dua jenis ya. Pertama, divergen, ada konvergen. Nah, arahnya nih berbeda. Kalau divergen itu dari satu nenek moyang menjadi banyak jenisnya. Contoh misalnya mamalia itu dia punya satu nenek moyang, tapi ketika dia beradaptasi terhadap lingkungannya, maka dia akan memiliki bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya paus itu ternyata dia kerangkanya mirip kayak manusia gitu ya. Monyet, singa, terus abis itu burung tuh ternyata struktur tulangnya tuh mirip, punya kemiripan kayak gitu. Sedangkan kalau konvergen itu dia dari struktur tubuhnya mirip, ya kan? Tapi ternyata dia punya nenek moyang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau konvergen kan dia kayak kalau di cahaya tuh mengumpulkan cahaya gitu kan konvergen. Dan ini kalau ini mengumpulkan jenis makhluk hidup gitu ya. Jadi kayak contohnya apa? Kayak misalnya sugar glider sama tupai. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, divergen ya. Jadi embrionya itu sama, tapi pas tumbuh jadi ekstrim, jadi berbeda-beda gitu ya. Gitu, oke. 13. Bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Sebab nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya. Oke, kita harus paham siklus nitrogen dulu. Nah, jadi ini adalah siklus nitrogen. Nitrogen yang di udara, dia bakal terfiksasi oleh bakteri fiksasi nitrogen. Terus habis itu dia teramonifikasi. Terus habis itu ternitrifikasi. Terus denitrifikasi dan balik lagi ke udara. Kayak gitu kan. Nah, ada juga yang terasimilasi ke tumbuhan dan akhirnya tumbuhan dapat nitrogen. Nah, kita perlu tahu bahwa amonifikasi berarti mengubah amonium menjadi nitrit. Bakterinya apa sih nitrifikasi yang ini? Bakterinya adalah Nitrosococcus, dan Nitrosomonas. Nah, terus dari NO2- jadi NO3- gitu ya. Ini menggunakan bakteri Nitrobakter. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari pernyataannya, bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat gitu ya, adalah Nitrobakter. Salah ya, karena yang mengubah nitrat itu adalah Nitrobakter, tapi dari nitrit. Nah, ini ada nitrit dulu nih, gitu. Jadi kalau yang mengubah amonia jadi nitrit adalah Nitrosococcus atau Nitrosomonas gitu. Nah, jadi pernyataan pertama ini salah. Sebab Nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini NO2- menjadi NO3-. Berarti dia butuh oksigen kan? Kalau nggak ada oksigen nggak bisa ada NO3- nih gitu. O-nya dari mana gitu. Makanya Nitrobakter itu dia butuh oksigen. Jadi pasti bakal banyak oksigennya gitu. Nah, berarti ini benar. Berarti salah benar. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. (14) Peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah terbuka. Oke, benar ya. Sebab peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Oke, ini benar. Nah, tapi di sini tidak ada hubungan yang jelas gitu ya antara hubungan darah terbuka sama sari makanan saja dan tanpa oksigen. Maksudnya harusnya biasanya sebab akibat itu dia menguatkan gitu ya. Jadi harusnya jangan hanya, tapi disebutin kelebihan peredaran darah terbuka itu apa kayak gitu. Contoh misalnya peredaran darah terbuka sehingga oksigen yang disalurkan tidak dari darah tapi menggunakan trakea misalnya gitu. Itu akan jauh lebih nyambung gitu ya. Nah, kalau di sini tidak nyambung gitu. Nah, berarti ini benar tapi tidak berhubungan. Gitu ya. Jadi ya udah, jawabannya adalah yang B.
15. Estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuk follicle the graft memacu pengeluaran LH, sebab LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi atau pelepasan ovum. Nah, kita harus tahu dulu ya, LH itu luteinizing hormon. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini gitu ya. Nah, di sini ada follicle the graft gitu kan. Nah, ketika follicle the graft ini terbentuk, maka akan ada hormon estrogen yang naik dan LH yang naik kan. Nih, LH nih. Nah, ini estrogen gitu ya. Berarti dengan kata lain, follicle the graft itu merangsang atau memacu terbentuknya LH, kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan pertama, sebelum terbentuk follicle the graft memacu pengeluaran LH, ini salah ya. Harusnya bukan sebelum, tapi setelah gitu. Oke. Terus LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi. Nah, kita lihat di sini ada corpus luteum gitu ya. Dan ya udah, berarti ovumnya bakal siap ketika ada LH gitu. Atau dengan kata lain, berarti pernyataan kedua ini benar gitu. Nah, ya udah, berarti salah dan benar kan? Salah benar berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Nomor 16. Burung hanya mempunyai satu ovarium saja, yaitu ovarium kiri, sebab ovarium kanan pada burung telah mereduksi sehingga tinggal satu ovarium. Nah, kita perlu tahu bentuk ovarium dari burung gitu ya. Nah, ini adalah ovarium burung dan ini testis gitu ya, atau sel kelamin laki-laki, dan yang kiri adalah yang betina. Nah, kalau kita lihat di sini, yang besar ini adalah ovarium dari burung. Yang sebelah kiri nih, ovarium kiri. Nah, sedangkan yang kanan itu menyusut ya, gitu. Nah, ya udah, kalau kita lihat berarti pernyataan pertama ini benar. Satu ovarium saja, yaitu ovarium kiri. Benar ya? Sebab ovarium kanan telah mereduksi. Mereduksi itu berarti menyusut gitu ya. Berarti ini juga benar gitu ya. Apakah berhubungan? Berhubungan. Saling menguatkan ya. Gitu. Nah, berarti jawabannya benar berhubungan. Benar-benar berhubungan berarti yang A. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 17. Seorang wanita carrier buta warna yang menikah dengan laki-laki normal, semuanya adalah laki-laki normal. Sebab gen buta warna yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuannya. Nah, ya udah, pertama kita coba cek dulu. Carrier buta warna berarti XCBX gitu kan. Yang menikah dengan laki-laki normal, XY, oke? Semua anak laki-laki normal. Nah, ya udah, ini kan parent, gamet, F ya kan, family. Ya udah, terus habis itu kita cari aja XCB, gametnya berarti dibagi dua ya, sama X, ini Y, terus kita kawinin nih semua kemungkinannya. Nah, tapi yang kita butuhin ternyata yang laki-lakinya aja kan, anak laki-lakinya. Ya udah, berarti yang sama Y-nya aja. Ini nih sama yang ini. Berarti yang laki-lakinya adalah XCBY sama XY. Berarti pernyataan 1 ini salah. Kenapa? Karena ya udah ada XCBY, berarti dengan kata lain ada yang penyakitan gitu kan. Nah, terus habis itu sebab gen buta warna yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuan. Salah. Karena ada yang diturunkan ke laki-laki, dan justru yang X-nya ibu itu ke laki-laki. Kalau ke laki-laki itu yang dari ayah itu akan selalu yang Y gitu ya. Kayak berarti salah tidak berhubungan. Emang ada yang berhubungan? Gak ada ya? Nah, berarti salah jawabannya adalah yang E. Gitu. 18. Struktur berikut yang berasal dari perkembangan lapisan mesoderm. Oke, kita perlu tahu dulu nih bahwa embrio itu dia memiliki 3 lapisan. Nah, ada endoderm, ada mesoderm, dan ada ectoderm. Endo itu artinya di dalam, meso itu tengah, ecto itu di luar gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat bahwa setiap lapisan ini ketika tumbuh besar, maka dia akan menjadi bagian-bagian tubuh yang macam-macam gitu ya. Nah, untuk endoderm sendiri itu ada sistem pencernaan, digestive system, ada liver, pankreas, dan juga paru-paru gitu. Sedangkan kalau mesoderm ada sistem pernapasan, paru-paru, skeletal. Nih, bedanya adalah yang lung yang mesoderm ini ada epitelnya gitu ya. Lapisan epitel berarti lapisan luarnya gitu. Terus ada muskular atau otot gitu ya. Terus untuk
Ectoderm itu ada rambut, kuku, kulit, sama saraf. Nah, kalau kita lihat di pilihannya tuh tulang berarti dia mesoderm, tulang. Nah, uterus juga merupakan bagian mesoderm ya. Terus otot juga mesoderm gitu ya. Nah, saraf atau nervous system itu adanya di ectoderm gitu. Nah, berarti jawabannya 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Adanya lebih dari satu embrio dalam biji dapat terjadi karena peristiwa. Nah, kita perlu tahu bahwa di sini banyak istilah-istilah yang perlu kita definisikan terlebih dahulu. Pertama, amfimiksis. Amfimiksis itu melalui peleburan sperma dan ovum. Oke. Terus ada apogami. Apogami, embrio yang terbentuk berasal dari kandung kelembaga. Nah, sinergit dan antipoda. Oke, berarti lebih dari satu embrio ya. Nah, terus ada partenogenesis. Nah, partenogenesis ini dia terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi. Nah, terus ada kleistogami. Nah, kleistogami itu adalah pembuahan sendiri ketika bunganya belum terbuka. Jadi kayak masih kuncup gitu. Nah, masih kuncup nih bunganya. Nah, ada pembuahan. Namanya kleistogami. Nah, kalau kita lihat di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah apogami dan partenogenesis gitu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 dia berarti C gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 20. 20 ya. Nomor 20. Adanya protein di dalam makanan memacu pengeluaran HCl, pepsin, tripsin, enterokinase. Nah, berarti kita harus tahu nih sebenarnya enzim yang mengolah protein itu apa sih gitu ya. Nah, kita ada listnya atau daftarnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, pertama pepsin sama tripsin itu jelas-jelas mengolah protein gitu ya. Tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Oke. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Oke, beres dong. Berarti 2 dan 3 gitu ya. Terus HCl gimana? HCl, kalau kita lihat HCl itu ternyata dia merangsang adanya pepsin gitu. Jadi HCl itu sebenarnya merangsang pepsin gitu. Makanya dia ngebantu pepsin untuk bisa mengolah protein. Nah, terus enterokinase nih. Nah, enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Oh, berarti dia merangsang pembentukan tripsin. Ya kan? Dia merangsang pembentukan tripsin nih. Ya udah, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4 gitu. Semuanya akan keluar gitu ya ketika ada protein yang ingin dicerna. Nah, 1, 2, 3, 4 jawabannya adalah yang E. Benar semua ya. Gitu. Oke, gitu ya. Beres. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.